Di part sebelumnya kita ada rekomendasi mobil untuk macan ternak atau mama cantik antar anak. Nah, tapi dirasa mungkin agak sedikit pricey ya. Ini yang lebih murah, yaitu Honda Freed PSD tahun 2014. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di Mobil Bagus Tadi bersama gua Jose. Hari ini kita akan membahas satu mobil keluarga, dan ini bener-bener bukan embel-embel mobil keluarga doang ya, tanda kutip, tapi ini bener-bener mobil keluarga ternyaman. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nanti kita akan bahas dari sisi interiornya lebih detail, tapi kita nggak bahas terlalu banyak ya. Maksudnya tuh kayak kenapa sih mobil ini bisa kita bilang mobil keluarga banget. Nah, pasti pada penasaran kan? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh nih, alangkah baiknya kalau kalian bisa tekan dulu tombol subscribe sama lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang berikutnya. Oke, mobil Honda Freed ini sudah tidak diproduksi ya. Tapi sayang banget kenapa nggak diproduksi, karena ini sebenarnya cakep banget dan cocok banget nih buat dipakai ke keluarga. Dan stigmanya ya, kalau menurut gua nih, ini mobil tuh kayak cocoknya tuh dipakai sama mama-mama muda gitu buat antar anaknya sekolah. Nah, biasanya kalau misalnya kalian ke sekolah swasta nih, pasti suka nemu nih ada Honda Freed terus diantar sama mama muda, terus lagi nonton anaknya terus sambil buka sliding door-nya. Nah, stigmanya seperti itu guys. Ya, tapi meskipun stigmanya seperti itu, ini juga cocok lah dipakai sama buat bapak-bapak, buat ngantar anaknya juga bisa cocok pokoknya. Kalau misalnya dilihat dari bagian depan sendiri, meskipun ini mobil keluarga, tapi ini cakep guys, karena di bagian bawahnya ini ada lekukan-lekukan yang cukup tajam nih, terutama di bagian bawah. Dan di bagian grill sendiri sudah berwarna chrome ya, aksen chrome, jadi menampilkan kesan lebih mewah. Memang meskipun lampunya semuanya belum LED, masih menggunakan halogen dan bohlam kayak gini, tapi nggak apa-apa karena masih cantik banget nih. Nah, kalau misalnya kita sekarang lihat di bagian samping, oke, untuk di bagian bannya sendiri, dia juga berbeda dengan Freed yang biasanya, karena Freed yang biasanya kan menggunakan one tone nih velgnya. Nah, kalau yang ini velgnya udah two tone. Dan untuk sistem pengereman sendiri, dia double disc brake di bagian kiri dan kanan, tapi di bagian belakang masih menggunakan yang ya rem biasa lah, rem drum gitu. Kemudian untuk di bagian kaca spionnya sendiri, ini meskipun tahun 2014, tapi dia sudah auto retract guys. Nah, jadi sudah pasti enak banget. Sayangnya ini belum keyless, jadi bentuk anak kuncinya seperti ini ya. Nah, ini ada kunci buat bisa buka sliding door-nya. Apakah masih berfungsi? Kita coba ya. Sebelah kanan. Nah, masih berfungsi dengan baik. Sorry ya guys, barang-barang berantakan. Kita tutup lagi aja ya. Oke, ini masih berfungsi dengan baik, karena rata-rata mobil sliding door yang tahun segini tuh jarang banget nih ditemuin yang kondisinya masih berfungsi dengan baik elektrikalnya. Nah, di Alison Otomobil ini masih tanpa minus, tanpa cacat pokoknya. Masih enak banget. Nah, sekarang mari kita lihat bagian belakangnya dulu. Yuk. Di bagian belakang juga nggak banyak aksen ya. Cuma ada logo Honda sama Freed aja. Sementara antenanya dia masih menggunakan antena biasa. Belum shark fin ya. Dan untuk di bagian belakang atasnya ini tetap ada spoiler. Jadi meskipun ini mobil keluarga, ya masih cakep lah. Sekarang kita lihat bagian bagasinya nih. Ini pintunya gede banget. Wih, memang sih bagasinya nggak terlalu luas karena mobil 3 baris nih. Tapi kalau misalnya mau dibikin lebih luas juga bisa. Jadi kita tinggal lipat aja. Nah, kayak gini tampilan kursinya guys. Kalau misalnya dilipat ke samping dan ya ke samping doang. Maksudnya ke samping dan ke kiri, ke kanan. Jadi kita mendapatkan lantai bagasi yang cukup luas. Ini kalau misalnya kita buka, apakah bisa? Kita coba buka ya. Nggak bisa guys. Ini nggak bisa dibuka bagian bawahnya. Jadi kalau misalnya mau lihat ban serepnya ada di mana, dia ban serepnya di bawah nih. Jadi nggak di bagian bagasi sini ya. Nah, meskipun kita belum bahas interior, tapi kalau misalnya kita lihat sekilas juga enak banget dipandangnya ya. Warnanya hitam, tapi ada perpaduan silver-silver gitu. Nah,
Ini juga mobilnya irit banget karena nanti kita akan lihat ya di bagian dalam tuh ternyata ada eco driving mode loh. Nah, jarang-jarang kan mobil keluarga tahun 2014 ada eco driving mode. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, ada yang ketinggalan nih. Sebelum masuk ke bagian dalam, mari kita lihat bagian mesinnya dulu. Ini mesinnya berkapasitas 1500 cc 4 silinder. Nah, meskipun ini cc-nya rada gede ya 1500, tapi nggak boros guys. Ini justru irit. Nggak usah diragukan lagi dari teknologi iVTEC-nya Honda buat kalian para mamah muda dan ibu-ibu yang lagi cari mobil buat ngantar anak ke sekolah. Cocok banget pokoknya. Nah, untuk konfigurasi mesin lebih lengkapnya nanti kami akan tampilkan di layar berikut ini. Dan kami dapat estimasikan bahwa konsumsi bahan bakarnya juga irit sekitar dapat dibanding 1:13 atau 14 lah. Tergantung rute sama tergantung pemakaian injak pedal gasnya nih. Kalau misalnya dibejat terus ya udah pasti boros sih. Sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Let's go. Sekarang kita di dalam interior dari Honda Freed PSD 2014 ini. Sekarang kami akan tonjolkan beberapa fitur unggulan kenapa mobil ini cocok banget buat kalian para kaum hawa untuk nganterin anak-anak kalian sekolah. Oke, pertama dari kita lihat dulu dari sisi door trimnya nih di bagian pintu. Ini ada bahan bluedroo, juga enak nih dipegangnya. Dan di bagian door pocket ini luas banget nih guys. Jadi kalau misalnya kalian mau naro botol, meskipun gak ada cup holder ya di sini, ini bisa nih ditidurin botol, terus juga dompet atau HP dan segala macam nih bisa ditaruh di sini. Yang kemudian tadi kalau misalnya sliding door kita bisa buka dari remote, kita juga bisa buka dari sini nih, dari dashboard sebelah kanan. Kita tinggal tekan aja tombolnya nih. Nah, langsung ngebuka guys. Jadi nggak usah perlu repot-repot. Misalnya nih kalau misalnya lagi ngantri ya kan, sekolah kan kadang suka macet tuh. Jadi si ibunya nggak perlu repot-repot turun ya kan buat bukain. Atau misalnya si anak yang nggak ngerti gitu gimana cara buka pintunya. Nah, ini bisa langsung kita bukain pintunya. Dan bisa kita langsung tutup juga otomatis. Keren ya. Kemudian di bagian dashboardnya ini juga tampilannya juga menarik. Kita bisa lihat lumayan lengkap untuk tahun 2014 ya, meskipun masih banyak jarum-jarum atau analog gitu, tapi jarumnya ini cuma di bagian ininya aja nih guys, di kecepatannya, di speedometer. Sementara kalau kita lihat di RPM-nya atau indikator bensinnya itu digital guys, jadi nggak pakai analog-analog lagi. Kemudian juga di MI di tengahnya dia ada konsumsi bahan bakar secara rata-rata. Maksud kami konsumsi bahan bakar secara real time ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya kita mau berkendara lebih irit. Dan bahkan ada tampilan eco mode-nya. Nanti kita akan tampilkan ketika kita jalan ya. Nah, kemudian kalau misalnya anak-anak kalian butuh minuman tapi lupa ditaruh kulkas nih semalam. Nah, jangan khawatir. Selama perjalanan AC-nya dinyalain aja, terus taruh botol di sini. Karena cup holdernya ternyata tidak ada di door trim tapi di dashboard. Gak cuma di dashboard sebelah kiri, tapi di dashboard sebelah kanan juga. Nah, yang saya suka dari Honda Freed ini, dia dashboardnya unik ya. Karena kalau misalnya mobil pada umumnya kan dashboard tuh cuma kayak satu level aja gitu. Nah, tapi ini kayak dia kayak lembah gitu. Ini ada satu, ada dua gitu. Jadi kalau misalnya kita mau naruh barang-barang darurat sementara nih, misalnya kayak mau naruh kacamata, mau ngelap-ngelap dulu, ya kita bisa taruh dulu di sini bentar. Terus taruh di sini atau taruh di mana gitu. Jadi keren ya. Nah, kemudian pengaturan AC-nya juga udah digital dan AC-nya juga double blower nih sampai ke bagian belakang. Jadi anak-anak kalian pastinya nggak kepanasan. Kemudian kita lihat nih kalau misalnya lagi mau nganterin anak terus hujan, berembun, jangan khawatir karena ini defoggernya lengkap banget, ada front serta rear, ada depan belakang nih defoggernya. Jadi mobil udah nggak bakal berkabut lagi deh pokoknya. Kemudian kalau misalnya space buat cup holdernya udah penuh nih di kiri dan kanan, tenang aja, di sini ada lagi. Kemudian di bagian bawah sini juga ada space lagi buat naruh HP terutama ya, karena ini kita ada power outlet, bisa buat ngecas juga guys. Tinggal beli aja nih colokannya di toko-toko elektronik terdekat. Yang menyenangkan juga dari mobil ini, kalau kita lihat posisi duduk juga enak banget nih ya, bahkan ada armrestnya juga di bagian driver lagi, kemudian juga di bagian penumpang depan. Jadi wah, kurang enak apa sih Honda Freed ini? Pasti penasaran kan, wah harganya masih di atas 200 juta nggak ya? Nah, tenang aja, di bawah 200 juta nanti kita spill. Kemudian untuk reclining kursinya juga lengkap nih, kita bisa naikin, kita bisa turunin, memang meskipun belum otomatis. Nah, untuk pengaturan setirnya kita coba apakah dia bisa teleskopik. Sayangnya enggak ya.
Dia cuma bisa tilt up dan tilt down aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa diatur. Karena transmisinya udah di bagian dashboard sini, jadi tengah ini kosong. Nah, enak banget, kita bisa langsung pindah ke belakang. Nah, kita langsung pindah ke belakang tanpa transisi ya guys. Tolong editor, kita langsung pindah ke belakang aja. Oke, pindah ke belakang. Oke, ini gue udah pindah, sekarang duduk di posisi bagian belakang dan wih, enak banget guys. Dan armrest kan biasa di tengah sini doang nih. Di kiri ya, kalau kita duduk di kanan. Kalau duduk di kiri ya armrestnya di kanan. Tapi ternyata di bagian sini ada lagi. Tuh. Jadi wah, enak banget nih duduk kayak gini. Gak perlu nyari mobil yang sampai harus di atas 200 juta untuk dapetin mobil dengan captain seat kayak gini ya. Kita nyalain dulu AC-nya biar nggak panas. Nah, ini AC-nya double blower ya guys sampai belakang. Kemudian di bagian door trim, meskipun ini sliding door pintunya, tapi di bagian bawah sini dia masih dapat cup holder. Wah, gila nggak pelit ya. Karena kan ada tuh beberapa mobil yang sliding door tapi ya nggak ada cup holder sama nggak ada ininya, apa namanya, door pocketnya, sayang ya. Nah, ini juga meskipun nggak otomatis nggak apa-apa, tapi dia mentok masih dibuka sampai segini. Dan juga ini fitur yang membantu anak-anak juga nih kalau misalnya mau turun atau naik. Jadi di bagian sini kiri dan kanan ini ada handle-nya nih. Jadi kalau misalnya mau naik itu tinggal dipegang, atau kalau mau turun tinggal dipegang aja nih. Jadi aman dan ini kokoh pastinya ya. Di bagian depan sini ada seat pocket. Jadi kalau misalnya mau naruh buku LKS, buku cetak, nah tenang aja di sini bisa guys. Nah, gimana? Sangat friendly dan sangat family car banget kan mobil ini. Jadi tunggu apa lagi? Pokoknya langsung datang aja ke Alusan Automobile yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Langsung hubungi aja nomor marketingnya, nanti kita akan cantumkan di video. Dan mau test drive juga boleh banget pakai mobil ini, pas buat yang pada penasaran ya. Nah, sekarang kita mau coba jalan pakai mobil ini, kita rasakan suspensinya sama nanti ini ya, apa namanya, efisiensi berkendaranya masih enak atau enggak sih? Kan mobil-mobil tua tuh takutnya udah bermasalah ya mesinnya. Nah, sekarang mari kita jalan aja yuk. Oke guys, kita langsung gunakan safety belt aja dan kita langsung jalan. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan ya guys. Jadi di tengah sini kan dashboard, tadi cuma ada transmisi. Nah, ini nggak ada rem tangannya nih, pada bingung kan pasti. Nah, ini parking brake-nya ada di kiri sebelah ini ya, sebelah tuas rem, pedal rem. Nah, kita tinggal injak aja, langsung jalan. Oke, sekarang kita udah di jalan. Tuh. Tadi karena metik konvensional jadi wajar ya, jadi ada kayak agak jeda gitu, dia kayak ngeganti gigi. Tapi ini masih aman guys pokoknya, karena terawat banget. Ya cuma di Alusan Automobile, mobil ini udah lulus inspeksi di kurang lebih 200 titik. Nah, itu dia. Kalau misalnya kita berkendara lagi santai kayak gini, dia akan ada indikator eco driving-nya di sebelah kiri itu ya, di atas angka 60 km-nya tuh. Pastinya kita bisa dapat ini ya, apa namanya, konsumsi bahan bakar rata-rata yang irit di perkotaan. Untuk tarikannya sewajarnya mobil 1500 cc ini ya, jadi masih enak banget. Kemudian peredamannya juga sangat baik ya. Honda tahun segini tuh emang badak-badak gitu loh. Karena ini suara dari luar nih nggak terlalu kedengeran. Dan suara mesinnya udah pasti nggak berisik ya. Kilometernya guys, jadi ini mobil tahun 2014, kilometernya baru menyentuh di angka 76.000. Wah, cukup low sih hitungannya. Dan terawat juga ya, kalau misalnya kita lihat ini bener-bener mint condition. Dashboardnya juga paling ya lecet-lecet pemakaian gitu, nggak terlalu banyak baret atau gimana. Kemudian juga kursinya nggak ada yang robek-robek. Dan elektrikalnya masih berfungsi dengan baik, jadi pastinya menarik banget kan. Nah, sekarang untuk sektor kaki-kakinya, ini di depan ada polisi tidur. Kita langsung coba tes aja ya. Waduh, enak sekali. Gila ya nih Honda nih. Honda Freed nih bener-bener the best nih buat mobil keluarga. Tuh, enak banget, empuk. Dan yang paling enak lagi yaitu harganya. Karena MPV sliding door ternyaman ini, saingan terbesarnya kan itu Toyota Sienta ya.
Nah, kalian bisa dapatkan dengan merogoh kocek di bawah 200 juta, yaitu 195 juta dan masih bisa nego. Catatan ya guys, pokoknya ini mobil bebas tabrak, bebas banjir, mint condition, jadi harganya tuh udah sangat bersahabat banget pastinya. Atau kalau misalnya kalian pengen nyicil pakai kredit juga bisa banget, karena kreditnya DP-nya diangkat 34 jutaan aja dengan angsuran 4 jutaan selama 5 tahun. Kalau kalian mau nego DP atau misalnya mau angsuran, itu bisa diatur lah. Pokoknya langsung datang aja ke Allison Automobil yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7, ada juga di Google Map. Atau kalau kalian mau by WA dulu juga boleh, nanti akan kita cantumkan nomor marketingnya yang ada di bawah sini, nanti langsung nego-nego aja sama marketing. Jangan lupa juga guys bahwa mobil ini sudah diamankan tercover garansi mesin dan transmisi by Warranty Smart Indonesia. Kenapa harus beli mobil di Allison dan tercover harus oleh Warranty Smart Indonesia? Karena mobilnya ini tercover seluruh area Indonesia, bukan Jabodetabek, dan sudah ada bengkel rekanan di kurang lebih 200 bengkel. Wah gila, banyak banget kan pastinya. Dan juga kalau kalian mengalami kendala kenapa-napa di jalan, memang sih kami pastikan mobil-mobilnya ini semua terjamin ya dari Allison. Tapi namanya hari apes gak ada di kalender. Nah, inilah gunanya Warranty Smart Indonesia untuk mengcover mobil kalian. Jadi kalau mobil kalian bocor nih tiba-tiba bannya di tengah jalan, bisa digantiin bannya sama tim WSI. Kalian tinggal telepon aja, hotline-nya 24 jam. Hotline-nya standby, siaga, siap menolong kalian dimanapun. Jadi meskipun malam-malam gak usah khawatir. Bensin juga, misalnya kalian lupa bensin terus lupa isi bensin terus mogok tengah jalan, dianterin sama tim WSI sampai 5 liter bensinnya. Nah, mantep banget kan? Dan juga mobil yang misalnya amit-amit mogok, free towing sampai ke bengkel rekanan terdekat. Kemudian kalau akinya soak dijamperin. Terus kalau misalnya, nah ini yang lebih menarik nih, kalau misalnya mobil kalian harus nginep di bengkel ya, terus kalian bingung nih, waduh gimana nih gue ntar ngantor atau gimana, jangan khawatir, karena tim WSI akan menyediakan layanan unit mobil pengganti selama mobil kalian nginep di bengkel, tapi pastinya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Gimana, menarik banget kan? Jadi kalian mendapatkan experience beli mobil bekas rasa mobil baru. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk review dari Honda Freed PSD Automatic tahun 2014. Nah, buat para mama muda, buat para bapak-bapak sayang keluarga, sayang anak, jangan ragu lagi untuk cari mobil second di Allison Automobil. Pokoknya kalau misalnya kalian juga punya sosmed, Instagram atau TikTok, follow kami di @mobilbagusindonesia, logonya sebiru-biru lagi. Mungkin segitu dulu aja. Jangan lupa untuk di like, di komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil, bener-bener mobil keluarga. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya. Bye-bye.